Pernahkah kau membayangkan bahwa sebuah hutan yang sunyi dapat menyimpan janji berdarah antara manusia dengan makhluk yang bukan dari dunia ini? Sebuah janji yang terlihat indah di permulaan karena membawa kekayaan berlimpah, tetapi pada akhirnya menyeret siapapun yang berani melakukannya ke dalam jurang kegelapan tanpa jalan kembali. Itulah kisah nyata yang beredar di Banyuwangi tentang seorang lelaki yang nekat menempuh jalan pesugihan di alas purwo, hutan, jin yang haus akan tumbal manusia. Dan inilah kisahnya. Di sebuah desa kecil di Banyuwangi, hidup seorang lelaki bernama Sutarman. Usianya sudah mendekati 40-an. Dan sehari-harinya, ia berjualan sembako di pasar desa. Hidupnya sederhana. Tetapi belakangan ini, semua berubah. Hutang menumpuk di mana-mana karena dagangannya sepi pembeli. Pandemi yang melanda membuat pasar semakin sunyi. Sementara kebutuhan keluarga semakin besar. Anak pertamanya yang masih SMA sering menagih uang sekolah. Istrinya juga mulai sering mengeluh karena uang belanja makin menipis. Sutarman sering termenung di teras rumahnya yang sederhana. Malam-malam panjang ia habiskan dengan memikirkan jalan keluar. Semua pintu terasa tertutup. Ia mendatangi saudaranya, namun mereka pun sedang kesulitan. Rasa putus asa membuatnya semakin gelisah. Suatu malam, saat ia duduk di warung kopi dekat pasar, ia bertemu seorang pria tua yang dikenal sebagai dukun desa, dipercaya memiliki ilmu hitam. Mbah Karto menatap Sutarman lama, seolah bisa membaca isi hatinya. Dengan suara serak ia berkata, "Aku tahu apa yang kau pikirkan, Sutarman. Kau ingin lepas dari hutang-hutangmu." Sutarman terkejut mendengarnya. Ia hanya bisa tersenyum pahit. "Semua orang ingin hidup enak, Bah. Tapi aku ini apalah, jualan kecil-kecilan saja, dan sekarang malah bangkrut." Mbah Karto tersenyum tipis. "Ada jalan keluar kalau kau berani, tapi jalan ini tidak semua orang sanggup menempuhnya." "Apa maksud Mbah?" "Pesugihan, tempatnya di alas purwo. Kau pasti pernah mendengar." Jantung Sutarman berdegup kencang. Nama alas purwo sudah lama ia dengar sebagai hutan angker yang dihuni makhluk gaib. Banyak orang percaya di dalamnya ada kerajaan jin. Konon orang bisa kaya mendadak jika berani melakukan ritual di sana. Tetapi harga yang harus dibayar juga sangat mengerikan. Mbah Karto lalu memberi penjelasan. Jika Sutarman benar-benar ingin mencobanya, ia harus menyiapkan sesajen berupa kepala kambing, hitam, ayam cemani, kembang 7 rupa dan dupa. Ritual dilakukan di dalam goa istana yang berada jauh di dalam hutan. Sutarman harus bersemedi selama 3 malam berturut-turut tanpa boleh tidur. Pada malam terakhir akan datang sosok gaib yang menawarinya perjanjian. Mbah Karto menatap tajam mata Sutarman dan berbisik lirih, "Jika kau setuju, maka kau akan kaya raya. Tapi ingat, tidak ada yang gratis. Setiap 7 tahun sekali, ada yang harus menjadi tumbal. Biasanya keluarga sendiri." Kata-kata itu menusuk hati Sutarman. Tetapi bayangan harta melimpah membuat pikirannya goyah. Hutang bisa lunas toko, bisa kembali ramai anak-anak, bisa sekolah lagi. Semua akan beres. Ia tahu risikonya berat, tetapi rasa putus asa sudah menutup logikanya. Beberapa hari kemudian, Sutarman mempersiapkan semua syarat yang disebutkan Mbah Karto. Ia membeli ayam cemani dari pasar hewan dengan harga mahal. Ia mencari kambing hitam yang cukup besar. Semua disembelih sesuai petunjuk, lalu kepalanya dimasukkan ke dalam wadah bambu. Kembang 7 rupa ia beli dari penjual bunga di pasar. Dupa ia siapkan dalam jumlah banyak. Malam Jumat, Kliwon tiba, malam yang dianggap paling keramat. Sutarman pamit pada istrinya dengan alasan pergi keluar kota untuk mencari barang dagangan. Ia membawa semua sesajen dalam karung. Dengan hati berdebar, ia berjalan menyusuri jalan setapak menuju alas purwo, ditemani Mbah Karto yang membimbingnya. Sesampainya di gerbang hutan,
suasana berubah mencekam. Pohon-pohon besar menjulang menutupi langit. Suara jangkrik bersahutan dengan lolongan anjing dari kejauhan. Mbah Karto semakin jauh masuk ke dalam hutan, semakin pekat suasananya. Setelah berjalan berjam-jam, akhirnya mereka sampai di sebuah gua besar yang disebut Goa Istana. Mulut gua itu hitam pekat, seolah menelan siapapun yang berani masuk. Sutarman merinding melihatnya. Mbah Karto menyalakan obor dan menyuruhnya masuk sambil membawa sesajen. Di dalam gua udara terasa dingin menusuk. Dinding gua dipenuhi kelelawar yang berterbangan. Lantai gua basah dan licin. Di salah satu sudut ada batu besar yang menyerupai singgasana. Disitulah Sutarman harus duduk bersemedi. Mbah Karto memberikan pesan terakhir. Ingat, jangan tidur 3 malam ini. Apapun yang terjadi, jangan lari. Jika ada yang datang padamu, dengarkan dan ikuti. Ingat Sutarman, kau sudah memilih jalan ini. Setelah itu, Mbah Karto pergi meninggalkan Sutarman sendirian di dalam gua. Hening. Hanya suara tetesan air dari dinding gua yang terdengar. Dupa mengepul, menebarkan aroma mistis. Ia mencoba memejamkan mata, tetapi rasa takut terus menghantui. Malam pertama berjalan lambat. Sesekali ia mendengar suara langkah kaki, padahal tidak ada siapa-siapa. Kadang terdengar suara bisikan lirih dari kegelapan. Bayangan samar bergerak di dinding gua, tetapi ia bertahan. Malam kedua lebih berat. Rasa kantuk mulai menyerang. Tubuhnya gemetar karena kedinginan. Namun suara-suara itu semakin jelas. Ada yang tertawa, ada yang menangis. Bahkan ia melihat sesosok wanita berambut panjang duduk di pojok gua menatapnya. Ia hampir lari, tetapi ingat pesan, hafal. Malam ketiga adalah puncaknya. Saat dupa terakhir hampir habis, tiba-tiba gua itu dipenuhi angin kencang. Obor padam, gelap gulita. Dari arah batu besar muncul cahaya merah menyala. Dari cahaya itu keluar sosok tinggi besar berpakaian hitam. Wajahnya samar-samar seperti bayangan. Suaranya berat, bergema di seluruh gua. Manusia kecil, apakah kau memanggilku? Sutarman gemetar, tetapi mencoba menjawab. Iya, aku memanggilmu. Aku ingin kaya. Aku ingin hidupku berubah. Sosok itu tertawa keras hingga gua bergetar. Kekayaan bisa kuberikan, emas bisa kuhamparkan di depan matamu. Tapi ada syarat yang tak bisa kau tolak. Apa syarat itu? Setiap 7 tahun sekali kau harus menyerahkan tumbal dari darah dagingmu sendiri. Jika tidak, maka kau yang akan kuambil. Sutarman terdiam. Bayangan wajah istri dan anak-anaknya melintas di benaknya. Hatinya menjerit, tetapi di sisi lain, bayangan kekayaan begitu menggiurkan. Hutang lunas, rumah baru, mobil, tanah luas, semua bisa ia miliki. Dengan suara lirih, ia menjawab, aku setuju. Sosok itu tertawa panjang. Dari telapak tangannya keluar segenggam emas yang dilempar ke depan Sutarman. Ambil dan bawa pulang. Hidupmu akan berubah mulai besok. Tapi ingat, janjimu tidak boleh kau ingkari. Sutarman mengambil emas itu dengan tangan gemetar. Cahaya merah perlahan padam. Sosok itu menghilang. Gua kembali hening. Pagi menjelang. Sutarman keluar dari gua dengan wajah pucat, tetapi matanya berkilat. Di tangannya tergenggam emas yang berkilauan. Ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sutarman pulang dari Alas Purwo dengan langkah berat. Tubuhnya terasa lelah, tetapi hatinya penuh gejolak. Ia menyembunyikan emas yang didapatnya dari gua dalam karung beras di rumah agar tidak terlihat orang lain. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Bayangan sosok hitam dari gua masih menari-nari di benaknya. Suara tawa bergema di telinganya, meski ia sudah jauh dari hutan. Keesokan harinya, ia mencoba menjual sebagian emas kepada seorang pedagang perhiasan di kota. Awalnya,
Ia takut emas itu akan dianggap palsu. Namun betapa terkejutnya ia saat pedagang itu langsung membelinya dengan harga tinggi. Sutarman pulang dengan membawa uang tunai dalam jumlah besar. Wajahnya sumringah. Ia langsung melunasi sebagian hutangnya kepada rentenir yang sering datang menagih. Dalam beberapa minggu, hidupnya berubah drastis. Ia merenovasi rumahnya yang dulu reot menjadi rumah permanen dengan cat baru. Ia membeli sepeda motor untuk anak sulungnya agar lebih mudah berangkat sekolah. Sutarman hanya berkata bahwa dagangannya di pasar tiba-tiba laris manis. Tidak ada yang tahu kebenarannya kecuali dirinya dan Mbah Karto. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Malam-malam berikutnya, rumah Sutarman mulai diganggu oleh hal-hal aneh. Istrinya sering terbangun karena mendengar suara orang menangis di dapur. Anak bungsunya yang masih kecil sering menjerit di tengah malam karena katanya ada orang berwajah hitam duduk di pojok kamar. Sutarman berusaha menenangkan keluarganya. Ia berkata, itu hanya perasaan buat di goa istana. Suatu malam, ketika ia sedang menghitung uang di ruang tamu, tiba-tiba lampu padam. Dalam gelap ia merasakan ada bayangan besar berdiri di belakangnya. Suara berat bergema di telinganya. Ingat, janjimu manusia, 7 tahun bukan waktu yang lama. Tubuh Sutarman gemetar, keringat dingin bercucuran. Ketika lampu menyala kembali, bayangan itu lenyap. Tetapi uang di meja berhamburan, seolah tertiup angin. Hari-hari berikutnya kekayaan Sutarman semakin bertambah. Tokonya ramai, banyak orang datang membeli. Ia bahkan membuka cabang toko baru di pasar lain. Semua orang di desa mulai heran melihat perubahan hidupnya yang begitu cepat. Ada yang iri, ada yang kagum. Namun bisik-bisik mulai terdengar bahwa kekayaannya bukanlah hasil kerja keras, melainkan dari jalan yang tidak wajar. Anak sulungnya yang bernama Damar mulai sering sakit-sakitan. Badannya kurus dan wajahnya pucat. Dokter tidak bisa menemukan penyakit jelas. Setiap malam Damar bermimpi bertemu makhluk hitam yang memanggil namanya. Istrinya pun mulai curiga. Mas, sebenarnya dari mana uang semua ini? Apa kau melakukan sesuatu yang tidak benar? Pertanyaan itu menusuk hati Sutarman. Ia tidak bisa menjawab jujur. Ia hanya berkata bahwa ini hasil kerja keras dan rezeki dari Tuhan. Namun sorot mata istrinya penuh keraguan. Puncak teror datang ketika suatu malam mereka sekeluarga sedang makan malam. Tiba-tiba piring di meja pecah dengan sendirinya. Lampu bergoyang lalu padam. Dalam kegelapan terdengar suara tawa keras. Anak-anak berteriak ketakutan. Istrinya menangis sambil memeluk anak bungsu. Sutarman tahu perjanjian itu mulai menagih. Tetapi ia tidak bisa menceritakan pada siapapun. Hanya Mbah Karto yang bisa ia datangi. Esok harinya, ia menemui Mbah Karto di gubuk tuanya. Wajah Sutarman pucat. Ia bercerita tentang semua kejadian aneh yang menimpa keluarganya. Mbah, tolong aku. Keluargaku diganggu setiap malam. Aku tidak tahan lagi. Mbah Karto hanya tersenyum dingin. Kau sudah memilih jalan ini, Sutarman. Tidak ada yang gratis. Kau ingin kaya dan kau mendapatkannya. Sekarang kau harus siap membayar. Sutarman terdiam. Dadanya sesak. Ia tahu apa maksud Mbah Karto. 7 tahun bukan waktu lama. Kau harus menyiapkan tumbal dari keluargamu. Jika tidak, mereka semua akan diambil sekaligus. Kata-kata itu membuat Sutarman hampir pingsan. Bagaimana mungkin ia harus mengorbankan darah dagingnya sendiri? Tetapi jika tidak, semua akan lenyap. Bahkan dirinya. Sejak hari itu, hidup Sutarman tidak pernah tenang. Ia selalu dihantui bayangan hitam yang menagih janji. Anak sulungnya semakin parah sakitnya. Istrinya semakin curiga dan mulai menjauh darinya. Waktu terus berjalan. Kekayaan memang terus bertambah, tetapi suasana rumah semakin mencekam. Sutarman
merasa seperti hidup di antara emas dan darah. Dan akhirnya malam itu datang juga. Malam 7 tahun setelah ia melakukan perjanjian di Goa Istana. Malam itu udara terasa lebih berat daripada biasanya. Angin berhembus kencang, membuat daun-daun di halaman rumah Sutarman bergemerisik nyaring. Seekor burung gagak hitam hinggap di atap rumah sambil mengeluarkan suara parau yang terdengar menyeramkan. Sutarman duduk di ruang tamu dengan wajah pucat. Ia tahu inilah malam yang ditakutinya sejak bertahun-tahun lalu. Istrinya Warti sudah sejak sore mengajak anak-anak tidur di kamar. Warti merasakan firasat buruk sejak siang tadi. Bayangan hitam beberapa kali melintas di jendela dan suara bisikan aneh terdengar dari dapur. Warti tidak tahu apa yang sebenarnya sedang dihadapi keluarganya, tetapi ia bisa merasakan bahwa semua itu berhubungan dengan perubahan mendadak pada kehidupan mereka. Sutarman duduk menatap meja yang penuh dengan uang dan emas. Kekayaan yang ia dapatkan dari jalan pesugihan kini tidak terasa seperti anugerah, melainkan kutukan. Ia teringat ucapan sosok gaib di Goa Istana 7 tahun lalu. Syaratnya jelas satu tumbal nyawa dari darah dagingnya sendiri. Pikirannya kalut. Di satu sisi, ia tidak rela anak atau istrinya menjadi korban. Tetapi di sisi lain, ia tahu ia tidak bisa lari dari janji. Jika ia mencoba melanggar, maka nyawanya sendiri bisa dicabut secara mengenaskan. Tengah malam tiba. Lampu di rumah padam mendadak. Dari luar terdengar suara lolongan serigala. Padahal desa itu tidak pernah memiliki binatang buas. Udara di dalam rumah berubah dingin seperti di dalam gua. Dari pojok ruangan muncul bayangan besar yang perlahan membentuk sosok tinggi berpakaian hitam. Wajahnya samar-samar, tetapi matanya menyala merah. Sutarman menelan ludah. Ia berdiri gemetar menghadapi sosok itu. "Aku datang untuk menagih janji," kata sosok itu dengan suara berat. "Tuan, tolong jangan ambil keluargaku, ambil aku saja." Tawa keras bergema memenuhi ruangan. "Kau lupa janjimu, Sutarman. Bukan kau yang harus menjadi tumbal, melainkan darah dari keturunanmu." Tiba-tiba dari arah kamar terdengar teriakan. Warti, anak bungsu mereka, menangis histeris. Sutarman berlari menuju kamar, tetapi pintunya tidak bisa dibuka. Dari celah pintu, ia melihat bayangan hitam masuk ke dalam kamar. Warti memeluk kedua anaknya sambil berteriak ketakutan. Sutarman menghantam pintu berkali-kali hingga akhirnya terbuka. Ia mendapati anak sulungnya Damar sudah kejang-kejang di lantai. Matanya terbelalak dengan wajah membiru. Di dinding kamar muncul tulisan dengan darah yang entah dari mana asalnya. 7 tahun sudah berlalu, janji harus dipenuhi. Warti menjerit histeris melihat putra sulungnya sekarat. Ia menoleh ke arah Sutarman dengan tatapan penuh kengerian. "Mas, apa yang sudah kau lakukan?" Sutarman tidak bisa menjawab. Air matanya mengalir deras. Ia tahu inilah saatnya tumbal pertama harus diambil. Damar menatap ayahnya dengan pandangan kosong. Sebelum akhirnya tubuhnya kaku dan nafasnya berhenti. Suasana kamar menjadi sunyi. Warti terduduk sambil memeluk jasad anaknya. Ia menangis meraung-raung. Sutarman hanya bisa berlutut sambil menutup wajah. Bayangan hitam itu berdiri di pojok kamar sambil tertawa puas, lalu perlahan menghilang. Sejak malam itu, kehidupan keluarga Sutarman hancur. Istrinya tidak lagi menaruh kepercayaan. Ia sering mengusir Sutarman dari rumah sambil menuduhnya membawa celaka. Tetangga-tetangga mulai berbisik-bisik tentang kematian Damar yang aneh. Ada yang bilang sakit misterius, ada yang berkata diganggu makhluk halus. Sutarman mencoba bertahan. Ia masih melanjutkan usahanya yang semakin besar. Kekayaan mengalir deras, tetapi setiap kali ia melihat uang dan emas
Ia hanya teringat wajah anaknya yang sudah tiada. Ia hidup dengan rasa bersalah yang tidak pernah bisa dihapus. Tahun-tahun berikutnya berjalan cepat. Setiap malam Jumat Kliwon, gangguan gaib semakin sering datang. Kadang terdengar suara langkah kaki di atap rumah. Kadang ada suara ketukan di jendela. Bahkan, anak bungsunya mulai sering sakit dan bermimpi didatangi sosok hitam yang sama. Sutarman sadar 7 tahun berikutnya akan tiba. Ia dihantui ketakutan bahwa anak bungsunya atau bahkan istrinya akan menjadi tumbal selanjutnya. Ia mencoba mencari jalan keluar. Ia mendatangi beberapa kiai untuk meminta doa dan perlindungan. Tetapi setiap kali mereka membaca doa di rumahnya, selalu ada hal aneh terjadi. Para kiai berkata bahwa Sutarman sudah terikat perjanjian yang tidak bisa diputus dengan mudah. Jalan satu-satunya hanyalah menghadapi janji itu. Sutarman merasa terjebak dalam lingkaran setan yang ia buat sendiri. Malam-malam panjang kembali menghantui. Wajah Damar sering muncul dalam mimpinya. Kadang anaknya itu berkata lirih, "Ayah, kenapa kau serahkan aku?" Hati Sutarman hancur. Ia mulai jarang pulang ke rumah. Tetapi kemanapun ia pergi, bayangan hitam itu selalu mengikuti. Dan kini waktu itu semakin dekat. 7 tahun berikutnya segera tiba. Hanya tinggal menghitung hari. Hari-hari menjelang 7 tahun berikutnya menjadi beban berat bagi Sutarman. Ia semakin sering termenung di teras rumah sambil merokok tanpa henti. Matanya cekung, wajahnya kusut meski hartanya berlimpah. Istrinya Warti tidak lagi ramah. Ia jarang berbicara dengan Sutarman kecuali jika sangat terpaksa. Rapuh karena sering sakit. Setiap malam Jumat Kliwon, suara aneh selalu datang. Kadang ada suara gamelan yang entah dari mana sumbernya. Kadang terdengar suara langkah kuda di halaman, padahal tidak ada siapapun. Kata-kata itu membuat Sutarman semakin gelisah. Ia sadar bahwa Sari kemungkinan besar akan menjadi tumbal berikutnya. Hatinya menolak, tetapi janji yang ia buat di goa istana tidak bisa ditawar. Suatu sore, Sutarman memberanikan diri kembali menemui Mbah Karto. Ia berharap ada jalan keluar agar keluarganya tidak menjadi korban. Gubuk tua itu masih berdiri di pinggir hutan kecil. Saat Sutarman tiba, Mbah Karto sedang duduk meracik dupa. "Mbah, aku mohon tolong aku. Jangan biarkan anak bungsuku jadi tumbal. Ambil apa saja dariku. Jangan keluargaku lagi." Mbah Karto menatapnya, lama lalu tersenyum tipis. "Kau sudah menandatangani perjanjian darah. Tidak ada jalan keluar kecuali membayar sesuai syarat. Kalau begitu, bagaimana dengan aku sendiri? Apa aku tidak bisa mengganti posisi mereka?" Mbah Karto menggeleng pelan. "Tidak bisa. Janji itu mengikat pada darah keturunanmu." Sutarman jatuh terduduk. Air matanya mengalir. Ia merasa tidak ada harapan lagi. Namun, Mbah Karto kemudian berbisik, "Ada satu cara, tetapi cara ini sangat berbahaya." "Apa itu, Mbah? Katakan, kau ingin membatalkan perjanjian. Tapi ingat, tidak ada yang pernah berhasil kembali hidup setelah meminta pembatalan." Kata-kata itu membuat tubuh Sutarman bergetar. Ia tahu goa istana bukanlah tempat main-main. Namun demi menyelamatkan anaknya, ia rela melakukan apa saja. Malam itu juga Sutarman memutuskan berangkat ke Alas Purwo seorang diri. Ia membawa sesajen seperti pertama kali dulu. Ayam cemani, kembang 7 rupa dan dupa. Tetapi kali ini tidak ada kepala kambing. Ia hanya membawa tekad untuk menantang nasibnya sendiri. Jalan setapak seolah semakin gelap. Pohon-pohon raksasa berdiri seperti penjaga yang mengintai. Sesekali terdengar suara tertawa perempuan dari kejauhan. Udara dingin menembus tulang. Sampai di mulut goa, istana Sutarman menyalakan obor dan dupa. Asap memenuhi gua. Ia masuk perlahan sambil membawa sesajen. Saat duduk di batu besar yang dulu menjadi tempat ia bersemedi, rasa takut kembali menghantam. Bayangan malam pertama hingga ketiga terulang dalam pikirannya. Ia menutup mata
dan berteriak lantang, "Aku ingin bicara denganmu. Tunjukkan dirimu." Suasana gua hening beberapa saat, lalu angin kencang berhembus. Obor padam, kegelapan total menyelimuti. Dari arah batu besar cahaya merah kembali muncul. Sosok tinggi berpakaian hitam itu hadir. Suaranya menggema memenuhi gua. "Apa yang kau inginkan, manusia tamak?" "Aku ingin membatalkan perjanjian." Sosok itu tertawa keras hingga gua bergetar. "Kau pikir dunia gaib seperti pasar di desamu? Tidak ada pembatalan. Apa yang sudah kau terima harus dibayar." Sutarman berlutut sambil menangis. "Tolong, jangan ambil anakku, ambil aku saja." Suara berat itu semakin dingin. "Kau bukan bagian dari syarat. Yang harus kuambil adalah darah keturunanmu." Tubuh Sutarman. Ia berteriak mencoba melawan, tetapi tubuhnya terasa berat, seakan tertahan. Suara bisikan mengerikan memenuhi telinganya. Namun anehnya, bayangan itu tiba-tiba berhenti. Sosok berpakaian hitam itu mendekat dan berkata lirih, "Baiklah, manusia. Jika kau ingin menawar, ada satu syarat." Sutarman menatap dengan mata basah. "Syarat apa?" "Kau harus menyerahkan jiwa seseorang yang kau pilih sendiri di luar keluargamu. Darah pengganti untuk membayar perjanjianmu." Sutarman terdiam. Pikirannya kacau. Itu berarti ia harus mengorbankan orang lain, seorang tetangga atau mungkin sahabat. Hatinya memberontak. Tetapi jika ia menolak, maka anaknya yang akan mati. Sosok itu tersenyum menyeramkan. "Aku beri kau waktu 7 hari. Pilih tumbal atau biarkan darah keturunanmu kuambil." Setelah berkata demikian, sosok itu lenyap. Gua kembali gelap. Sutarman terduduk lemas. Malam itu, ia pulang dengan langkah gontai. Sesampainya di rumah, ia tidak berkata apa-apa kepada istrinya. Ia hanya berbaring menatap langit-langit dengan pikiran yang kacau. Di satu sisi, ia ingin menyelamatkan Sari. Tetapi di sisi lain, ia tidak sanggup menjerumuskan orang lain. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk. Setiap kali ia berjalan di pasar, ia menatap orang-orang seolah sedang memilih korban. Setiap kali melihat wajah tetangganya yang ramah, ia merasa bersalah. Tetapi suara gaib selalu terngiang. 7 hari, manusia, 7 hari. Hari pertama setelah kembali dari goa, istana menjadi awal dari kegelisahan baru bagi Sutarman. Suara gaib yang menjanjikan 7 hari waktu baginya terus bergaung di telinganya. Ia tidak bisa tidur. Matanya sembab, pikirannya terus dipenuhi pertanyaan, siapa yang akan ia serahkan sebagai pengganti anaknya. Di pasar orang-orang tetap menyapanya ramah. Mereka tidak tahu apa yang sedang dipikul Sutarman. Ia berjalan sambil menunduk. Seorang tetangga bernama Joyo menepuk pundaknya dengan senyum lebar. "Sutarman, apa kau baik-baik saja? Wajahmu pucat sekali." Sutarman hanya mengangguk. Dalam hatinya ia merasa perih. Bagaimana mungkin ia tega menjadikan Joyo atau orang lain sebagai tumbal demi menyelamatkan anaknya. Namun setiap kali ia pulang ke rumah dan melihat wajah Sari yang pucat dan sering batuk darah, hatinya semakin teriris. Malam kedua bisikan gaib datang lebih keras. "Pilih manusia, pilih sebelum aku yang memilih. Jika tidak, kau akan kehilangan semuanya." Sutarman berusaha mengusir suara itu dengan berdoa. Ia membaca doa yang diajarkan orang tuanya dulu. Namun doa itu seakan tidak berdaya. Udara di kamarnya berubah dingin. Jendela bergetar meski tidak ada angin. Sari yang tidur di kamarnya tiba-tiba terbangun sambil menjerit, "Ayah Damar memanggilku." Sutarman langsung memeluk anaknya sambil menangis. Ia semakin yakin waktunya tidak banyak. Hari ketiga, ia pergi menemui seorang kiai di desa sebelah. Kiai itu bernama Kiai Hasan, seorang ulama sepuh yang dikenal tegas menolak segala bentuk pesugihan. Sutarman berlutut di hadapannya
sambil mengaku segala perbuatannya. "Kiai, tolong aku. Aku terjebak perjanjian. Anakku akan jadi tumbal." Kiai Hasan menatapnya lama. Wajahnya tidak menunjukkan terkejut, meski ia pasti tahu betapa berat pengakuan itu. "Sutarman, apa yang kau lakukan adalah dosa besar. Tapi tidak ada yang mustahil jika kau benar-benar bertobat. Namun kau harus siap menanggung semua akibatnya." "Apa maksud Kiai?" "Jin itu hanya bisa diusir jika kau putus hubunganmu dengan mereka. Tapi memutus hubungan berarti semua yang kau dapat darinya akan hilang. Tidak hanya harta, bahkan mungkin nyawamu." Sutarman menunduk. Ia berpikir keras. Ia tahu seluruh kekayaannya berasal dari perjanjian itu. Jika benar-benar diputus, maka ia akan kembali miskin. Bahkan mungkin jatuh lebih parah. Tetapi jika tidak, ia harus memilih tumbal. Kiai Hasan memberikan segenggam garam dan selembar kertas berisi doa. "Taruh ini di setiap sudut rumahmu. Bacakan doa ini selama 7 malam. Jika kau kuat, maka ikatan itu akan putus." Sutarman pulang dengan sedikit harapan. Malam itu ia menaburkan garam dan membaca doa sesuai petunjuk. Namun baru beberapa menit membaca, tubuhnya mendadak menggigil. Suara gaib muncul lebih keras daripada sebelumnya. "Berani sekali kau mengkhianati janjimu, manusia. Kau akan menyesal." Lampu rumah padam. Pintu kamar bergetar hebat, seakan ada yang mencoba mendobrak. Sari kembali menjerit, memanggil nama kakaknya. Warti bersembunyi di balik pintu sambil menangis. Sutarman terus membaca doa meski tenggorokannya tercekat. Malam itu ia selamat, tetapi tidak benar-benar tenang. Besoknya ia mendapati emas simpanannya di lemari berubah menjadi batu. Uang kertas yang ditaruh di laci berubah menjadi daun kering. Sapi di kandang mati mendadak tanpa sebab. Ia sadar, kata Kiai Hasan benar. Semua yang ia dapat akan hilang. Hari kelima, suara gaib semakin marah. "Kau punya 2 hari lagi. Berhenti atau anakmu mati." Tubuh Sutarman semakin kurus. Ia tidak makan, hanya rokok dan air putih yang masuk ke tubuhnya. Ia berjalan seperti mayat hidup. Sari semakin sering sakit. Kadang ia seperti kerasukan, memandang ayahnya dengan mata kosong sambil berkata, "Ayah, waktuku sebentar lagi." Hari ke-6 Sutarman nyaris gila. Ia hampir pergi ke pasar dan berniat memilih seseorang secara acak untuk dijadikan tumbal. Tapi saat melihat wajah seorang anak kecil yang menjual kacang di pinggir jalan, ia tidak sanggup. Ia pulang sambil menangis histeris di sepanjang jalan. Malam itu, ia kembali membaca doa dengan penuh harapan. Tiba-tiba terdengar suara langkah berat di halaman rumah. Anjing-anjing kampung menggonggong nyaring. Dari jendela, terlihat sosok tinggi hitam berdiri menatap rumahnya. Matanya merah menyala. Suara itu bergema, "Malam terakhir, manusia. Pilih atau mati." Sutarman jatuh terduduk, wajahnya penuh air mata. Ia tahu esok adalah hari penentuan. Hari ke-7 datang dengan suasana yang berat, seperti kabut kematian yang menutupi seluruh rumah Sutarman. Sejak subuh, ayam-ayam berkokok. Tidak wajar suaranya terdengar parau, seakan menandakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Angin bertiup kencang menerpa dinding rumah. Daun pintu bergoyang, menimbulkan suara berderak yang membuat bulu kuduk berdiri. Sutarman duduk di ruang tengah dengan wajah pucat. Rokok di tangannya habis setengah, tetapi tidak dihisap. Sari terbaring lemah di kamar matanya. Sesekali membuka, lalu menutup kembali dengan napas terengah. Warti menangis tanpa suara, sambil menggenggam tangan anaknya. Dalam hati Sutarman hanya ada satu pertanyaan. Apa ia sanggup mengorbankan orang lain demi menyelamatkan anaknya? Waktu terasa berjalan lambat. Jam dinding berdetak nyaring.
Setiap detiknya seperti menambah beban di dada. Menjelang maghrib, suara gaib mulai terdengar lagi. Suara itu tidak lagi berupa bisikan, tapi seperti teriakan yang bergema dari segala arah. Waktu habis manusia, tunjukkan tumbalmu atau lihat sendiri darah keturunanmu, ku ambil malam ini. Sutarman gemetar seluruh tubuhnya. Ia menatap wajah anaknya yang semakin pucat. Air mata jatuh tanpa henti. Ia tahu ini malam terakhir untuk membuat keputusan. Ia berlari ke kamar, mengambil kertas doa yang diberikan Kiai Hasan, lalu duduk bersila di ruang tengah. Ia menutup mata dan mulai membaca doa itu. Keras-keras, meski suara di luar semakin menggelegar. Angin masuk melalui celah pintu, meniup dupa dan lampu minyak hingga padam. Rumah menjadi gelap gulita. Suara tawa menyeramkan terdengar di halaman. Pintu rumah bergetar, semakin keras seakan-akan ada sesuatu yang ingin menerobos masuk. Warti berteriak ketakutan. Sari tiba-tiba duduk tegak di ranjang dengan mata melotot dan berkata dengan suara bukan miliknya, "Ayah, jangan biarkan mereka mengambilku." Sutarman semakin kencang membaca doa. Tangannya bergetar, bibirnya kaku, tetapi ia paksa untuk terus melafalkan. Dari balik pintu terdengar suara langkah berat mendekat. Bayangan besar dengan mata merah menembus masuk seolah dinding. Rumah tidak mampu menahannya. Sosok itu berdiri di depan Sutarman, tinggi menjulang hitam legam. Wajahnya samar-samar seperti asap pekat. Ia menunduk menatap Sutarman, lalu menggeram. "Kau berani melawan perjanjianmu, manusia." Sutarman menatap balik, meski tubuhnya gemetar. Ia berteriak, "Aku tidak akan mengorbankan siapapun. Ambil semua hartaku, ambil nyawaku, tapi jangan keluargaku." Suara tawa itu kembali terdengar menggema hingga kaca jendela retak. "Kau pikir kau bisa lolos? Kau sudah jadi milikku. Sejak malam pertama kau datang ke goa istana, semua darah keturunanmu sudah ditandai." Tiba-tiba, Kiai Hasan muncul di halaman rumah bersama beberapa santri. Mereka membawa obor dan membaca doa-doa keras-keras. Cahaya obor menerangi pekarangan. Suara lantunan doa itu membuat sosok hitam itu bergetar tubuhnya, seperti kabut yang tersambar angin. Kiai Hasan berteriak dari luar Sutarman, "Jangan berhenti, teruskan bacaanmu." Dengan sisa tenaga Sutarman kembali melantunkan doa, meski lidahnya keluh. Suara doa dari dalam dan luar rumah bersatu. Tiba-tiba sosok hitam itu menjerit keras hingga seluruh rumah berguncang. Wajahnya yang samar makin kabur lalu hancur menjadi asap pekat yang berputar-putar sebelum lenyap ditelan kegelapan. Rumah kembali hening. Angin berhenti. Lampu minyak menyala kembali seolah tidak pernah padam. Sari jatuh pingsan di ranjang. Warti menangis histeris memeluk anaknya. Sutarman terkapar di lantai kehabisan tenaga. Kiai Hasan masuk ke rumah lalu menolongnya. Ia berkata pelan, "Kau selamat malam ini. Tapi ingat, iblis tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu kesempatan lain." Keesokan paginya, Sutarman bangun dengan tubuh lemah. Semua harta bendanya telah hilang. Uang emas dan tanah yang dulu ia banggakan musnah tak bersisa. Rumahnya kosong, hanya menyisakan dinding tua yang nyaris roboh. Namun anehnya, Sutarman merasa lega. Anak bungsunya Sari perlahan membaik, meski tubuhnya masih lemah. Warti masih syok, tetapi mulai percaya bahwa mereka harus hidup sederhana apa adanya. Hari-hari berikutnya menjadi awal baru. Sutarman bekerja sebagai buruh tani di sawah tetangganya. Dari kaya raya, ia jatuh miskin. Orang-orang desa mulai bergosip, tetapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin keluarganya tetap hidup. Namun, di dalam hatinya ada rasa takut yang belum hilang. Setiap malam Jumat Kliwon, ia masih sering mendengar suara gamelan samar dari kejauhan. Terkadang, suara langkah kuda terdengar di halaman. Sutarman tahu perjanjiannya
tidak pernah benar-benar putus. Ia hanya berhasil menunda. Beberapa bulan setelah kejadian malam ketujuh, hidup Sutarman berjalan sederhana namun penuh rasa waspada. Ia bekerja di sawah orang lain dari pagi hingga sore. Warti berjualan sayur seadanya di pasar kecil. Sari perlahan sehat, meski tubuhnya masih kurus. Meski demikian, bayangan masa lalu masih mengikuti. Setiap malam Jumat Kliwon, suasana rumah mereka selalu berbeda. Suara gamelan samar kadang terdengar dari kejauhan. Bau kemenyan kadang tercium. Padahal tidak ada yang membakar dupa. Anjing-anjing desa sering menggonggong ke arah rumah mereka. Sutarman hanya bisa berdoa dalam hati agar gangguan itu tidak mengambil keluarganya lagi. Suatu malam Sutarman bermimpi kembali berada di goa istana. Dalam mimpi itu, ia melihat sosok hitam yang dulu menakutinya. Sosok itu duduk di atas batu besar dengan tatapan tajam. Ia berkata dengan suara bergema, "Kau memang berhasil menunda manusia, tapi perjanjian darah tidak pernah bisa dibatalkan. Aku akan datang lagi saat waktumu habis." Sutarman terbangun dengan keringat dingin. Jantungnya berdebar kencang. Ia duduk termenung hingga fajar tiba. Mimpi itu terasa nyata, seakan memberi peringatan bahwa bahaya belum usai. Hari-hari berikutnya, tubuh Sutarman mulai melemah. Kadang ia batuk darah tanpa sebab. Kadang tubuhnya menggigil meski cuaca panas. Warti khawatir dan menyarankan ia berobat ke tabib desa. Tetapi hasilnya tidak ada perubahan. Dalam hati Sutarman sadar bahwa tubuhnya sedang ditandai sebagai bagian dari balasan yang tertunda. Suatu sore, Kiai Hasan datang ke rumahnya. Ia duduk bersama Sutarman di teras rumah. Wajah Kiai itu serius. "Sutarman, apa kau siap menerima kenyataan bahwa jalan yang pernah kau tempuh tidak akan pernah benar-benar hilang?" Sutarman menunduk. "Aku tahu, Kiai. Aku hanya takut anakku kembali jadi korban." Kiai Hasan menghela napas panjang. "Kau harus perbanyak doa dan ibadah. Jangan tinggalkan salatmu. Jangan biarkan pintu itu terbuka lagi. Hanya itu yang bisa melindungi keluargamu." Sejak itu Sutarman rajin ke musala kecil di desanya. Meski tubuhnya lemah, ia tetap berusaha salat berjamaah. Orang-orang desa mulai heran melihat perubahan sikapnya. Namun gosip tentang masa lalunya tidak pernah hilang. Banyak yang berbisik Sutarman dulu kaya mendadak karena pesugihan. Sari tumbuh semakin dewasa. Wajahnya cantik, meski tatapannya kadang kosong. Ia masih sering bermimpi tentang kakaknya, Damar. Dalam mimpi itu, Damar selalu berdiri di tepi hutan sambil melambaikan tangan. Kadang ia memanggil nama Sari dengan suara lirih. Mimpi itu membuat Sari takut. Tetapi ia tidak pernah berani menceritakan kepada ayahnya. Pada suatu malam Jumat Kliwon, gangguan kembali datang lebih keras. Angin bertiup kencang. Atap rumah berguncang. Suara gamelan terdengar jelas, seakan ada pesta besar di luar rumah. Sutarman terbangun dari tidurnya. Ia melihat pintu kamar Sari terbuka sendiri. Dengan panik ia berlari masuk dan mendapati Sari tidak ada di ranjang. Pintu rumah depan terbuka lebar. Sutarman berteriak memanggil nama anaknya. Warti ikut berlari sambil menangis. Mereka keluar rumah dan melihat jejak kaki Sari menuju arah hutan. Tanpa berpikir panjang, Sutarman berlari mengikuti jejak itu. Angin dingin menampar wajahnya. Suara tawa menyeramkan terdengar di sela pepohonan. Jejak kaki itu berakhir di pinggir hutan yang gelap. Di sana, ia melihat Sari berdiri mematung. Matanya terpejam, wajahnya pucat. Di belakangnya, berdiri sosok bayangan hitam tinggi dengan mata merah menyala. Sosok itu menatap Sutarman dengan senyum mengerikan. Suara berat itu bergema, "Kau pikir kau bisa melawan takdir manusia? Darah keturunanmu tetap milikku." Sutarman berteriak, "Jangan ambil anakku, ambil aku saja." Bayangan itu tertawa keras.
kau sudah tidak punya pilihan. Waktu 7 tahun berikutnya sudah tiba. Tiba-tiba tubuh Sari terangkat dari tanah, seakan ada yang menariknya ke udara. Ia menjerit dengan suara melengking. Sutarman berlari mencoba meraih tubuh anaknya, tetapi angin kencang menghalangi. Warti berlutut di tanah sambil menangis histeris. Ia memohon pada Tuhan agar anaknya diselamatkan. Suasana semakin mencekam. Langit malam mendadak merah. Suara gamelan berubah menjadi suara gong yang dipukul bertalu-talu. Udara penuh dengan bau busuk. Sutarman hanya punya satu kesempatan untuk bertindak. Ia harus memilih apakah akan menyerahkan diri sepenuhnya atau pasrah kehilangan anaknya. Tubuh Sari melayang di udara, matanya terpejam kencang, wajahnya pucat seperti orang yang tak bernyawa. Suara jeritannya menggema, memecah keheningan malam. Bayangan hitam di belakangnya menatap Sutarman dengan tatapan puas, seakan kemenangan sudah di tangan. Sutarman berlari sekuat tenaga, mencoba meraih kaki anaknya, tetapi setiap kali ia mendekat, angin berhembus lebih kencang hingga tubuhnya terpental ke belakang. Wajahnya berdarah karena terbentur batu, namun ia tidak peduli. Bayangan hitam itu tertawa keras hingga pohon-pohon bergetar. Suaranya menggema, memenuhi seluruh hutan. Kau sudah terlalu lama menunda manusia. Darah keturunanmu adalah harga dari kekayaan yang kau minta. Tidak ada penawaran lagi. Warti berlutut di tanah, menangis histeris. Ia meraih tangan anaknya yang masih melayang dan berdoa sekuat tenaga, memohon pertolongan. Suara tangisnya terdengar memilukan, seolah merobek hati siapapun yang mendengarnya. Tiba-tiba, dari kejauhan, suara azan terdengar. Suara itu datang dari surau kecil di desa, yang biasanya hanya samar, namun malam itu terdengar jelas membelah angin dan kegelapan. Suara itu membuat bayangan hitam bergetar, tubuhnya mengepul seperti asap terbakar. Sutarman sadar, ini adalah kesempatan terakhir. Dengan seluruh tenaga ia berdiri, lalu memeluk tubuh anaknya yang melayang meski angin kencang menghantam. Ia membaca doa dengan suara serak, meski lidahnya keluh. Bayangan itu meraung keras, kau berani melawanku manusia. Tubuh Sari jatuh ke pelukan ayahnya. Sutarman memeluk erat sambil terus membaca doa. Bayangan hitam itu semakin bergetar, lalu pecah menjadi asap pekat yang berputar-putar sebelum lenyap ditelan angin malam. Suasana hening. Langit merah perlahan memudar menjadi gelap biasa. Suara gamelan menghilang, digantikan oleh suara jangkrik. Angin berhenti. Sari terbaring lemah di pelukan ayahnya. Napasnya terengah, namun perlahan kembali teratur. Warti mendekap keduanya sambil menangis syukur. Namun Sutarman merasakan tubuhnya sendiri mulai melemah. Dadanya sesak, napasnya berat. Ia tahu bayangan itu tidak benar-benar pergi. Ia bisa merasakan sebagian jiwanya telah ikut ditarik. Ia menatap wajah anaknya dengan senyum tipis. Anakku, kau harus hidup. Jangan ulangi kesalahan ayahmu. Sari menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ayah, jangan tinggalkan aku. Sutarman mengelus rambut anaknya, lalu menatap istrinya. Jaga dia, Warti. Jangan biarkan ia dekat dengan bayangan masa lalu. Tubuh Sutarman kemudian jatuh ke tanah. Matanya terpejam, napas terakhir keluar dari mulutnya dengan pelan. Wajahnya tampak tenang, seolah semua beban telah dilepaskan. Warti berteriak memanggil nama suaminya, sambil mengguncang tubuhnya yang tak lagi bergerak. Sari menangis meraung, memeluk ayahnya yang kini sudah tak bernyawa. Pagi itu, kabar kematian Sutarman menyebar ke seluruh desa. Orang-orang datang melayat. Ada yang berbisik bahwa ia mati karena balasan pesugihan. Ada pula yang percaya ia mati sebagai penebus dosa. Kiai Hasan hadir dalam pemakaman. Ia berdiri di tepi makam dengan wajah serius, lalu berbisik lirih, semoga Allah mengampuni segala dosanya dan menjaga keluarganya
dari godaan iblis. Sejak hari itu, Warti dan Sari hidup sederhana. Mereka benar-benar jatuh miskin tanpa harta tersisa. Namun mereka merasa lebih tenang meski hidup serba kekurangan. Meski begitu, setiap malam Jumat Kliwon Sari masih sering bermimpi bertemu ayahnya. Dalam mimpi itu, Sutarman hanya tersenyum sambil berdiri di tepi hutan. Kadang ia melambaikan tangan, kadang hanya menatap dengan mata sendu. Warti tahu luka itu tidak akan pernah benar-benar sembuh. Bayangan pesugihan Alas Purwo akan selalu membekas di keluarganya. Dan orang-orang desa masih sering berbisik bahwa siapapun yang mencari kekayaan di goa istana pasti akan membayar dengan darah. Tahun demi tahun berlalu sejak kematian Sutarman. Warti dan Sari tetap tinggal di rumah sederhana di pinggir desa. Hidup mereka tidak pernah kembali kaya, namun mereka belajar menerima segala kekurangan dengan hati lapang. Warti berjualan sayur seadanya di pasar sementara. Namun, meski mereka berusaha menjalani hidup normal, bayangan masa lalu tidak pernah benar-benar hilang. Kadang bau kemenyan masuk melalui celah jendela padahal tidak ada yang membakar dupa. Orang-orang desa terus berbisik tentang kisah Sutarman. Ada yang percaya ia mati sebagai korban pesugihan. Ada yang berkata ia berhasil menebus dosa dengan menyerahkan nyawanya sendiri. Namun semua sepakat bahwa goa istana di Alas Purwo bukanlah tempat yang boleh didatangi manusia biasa. Beberapa pemuda nakal pernah mencoba membuktikan cerita itu. Mereka masuk ke hutan, membawa dupa dan sesajen seadanya, sambil menantang arwah penunggu. Malam itu, mereka tidak pernah kembali. Pencarian dilakukan berhari-hari, tetapi tubuh mereka tidak ditemukan. Sejak saat itu, warga desa makin yakin bahwa hutan itu masih dijaga oleh makhluk gaib yang menuntut tumbal. Sari tumbuh menjadi wanita dewasa yang cantik. Namun, tatapannya selalu menyimpan kesedihan. Ia menikah dengan seorang pemuda desa yang sederhana dan berusaha hidup jauh dari segala hal berbau pesugihan. Namun mimpi buruk masih sering datang. Dalam mimpinya, ayahnya masih berdiri di tepi hutan dengan senyum sendu, seolah mengingatkan bahwa perjanjian itu tidak pernah benar-benar terputus. Orang-orang tua di desa selalu memberi peringatan kepada generasi muda. Jangan pernah tergoda oleh jalan pintas untuk kaya. Jangan pernah mendekati goa istana. Jangan pernah mencoba mencari perjanjian di Alas Purwo, sebab setiap harta yang datang dari jalan gelap akan selalu menagih balasan. Hingga hari ini, hutan Alas Purwo masih berdiri angker di ujung timur Pulau Jawa. Sunyi pekatnya masih menyimpan rahasia. Orang-orang masih percaya bahwa di balik pepohonan raksasa dan gua keramat itu berdiri kerajaan gaib yang menunggu manusia-manusia. Putus asa datang menawarkan dirinya, dan kisah Sutarman tetap hidup sebagai peringatan bahwa kekayaan instan yang lahir dari perjanjian gelap selalu dibayar dengan darah air, mata dan jiwa yang tak akan pernah tenang. Tubuh Sari melayang di udara matanya, terpejam kencang wajahnya, pucat seperti orang yang tak bernyawa. Suara jeritannya menggema, memecah keheningan malam. Bayangan hitam di belakangnya menatap Sutarman dengan tatapan puas, seakan kemenangan sudah di tangan. Sutarman berlari sekuat tenaga, mencoba meraih kaki anaknya, tetapi setiap kali ia mendekat angin, berhembus lebih kencang, hingga tubuhnya terpental ke belakang. Wajahnya berdarah karena terbentur batu, namun ia tidak peduli. Bayangan hitam itu tertawa keras, hingga pohon-pohon bergetar. Suaranya menggema, memenuhi seluruh hutan. Kau sudah terlalu lama menunda manusia. Darah keturunanmu adalah harga dari kekayaan yang kau minta. Tidak ada penawaran lagi. Warti berlutut di tanah, menangis histeris. Ia meraih tangan anaknya yang masih melayang dan berdoa sekuat tenaga, memohon pertolongan. Suara tangisnya terdengar memilukan, seolah merobek hati.
siapapun yang mendengarnya. Tiba-tiba, dari kejauhan, suara azan terdengar. Suara itu datang dari surau kecil di desa, yang biasanya hanya samar, namun malam itu terdengar jelas membelah angin dan kegelapan. Suara itu membuat bayangan hitam bergetar tubuhnya, mengepul seperti asap terbakar. Sutarman sadar, ini adalah kesempatan terakhir. Dengan seluruh tenaga ia berdiri, lalu memeluk tubuh anaknya yang melayang meski angin kencang menghantam. Ia membaca doa dengan suara serak, meski lidahnya keluh. Bayangan itu meraung keras, "Kau berani melawanku manusia." Tubuh Sari jatuh ke pelukan ayahnya. Sutarman memeluk erat sambil terus membaca doa. Bayangan hitam itu semakin bergetar, lalu pecah menjadi asap pekat yang berputar-putar sebelum lenyap ditelan angin malam. Suasana hening, langit merah perlahan memudar menjadi gelap biasa. Suara gamelan menghilang, digantikan oleh suara jangkrik. Angin berhenti. Sari terbaring lemah di pelukan ayahnya. Napasnya terengah, namun perlahan kembali teratur. Warti mendekap keduanya sambil menangis syukur. Namun Sutarman merasakan tubuhnya sendiri mulai melemah. Dadanya sesak, napasnya berat. Ia tahu bayangan itu tidak benar-benar pergi. Ia bisa merasakan sebagian jiwanya telah ikut ditarik. Ia menatap wajah anaknya dengan senyum tipis. "Anakku, kau harus hidup. Jangan ulangi kesalahan ayahmu." Sari menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Ayah, jangan tinggalkan aku." Sutarman mengelus rambut anaknya, lalu menatap istrinya. "Jaga dia, Warti. Jangan biarkan ia dekat dengan bayangan masa lalu." Tubuh Sutarman kemudian jatuh ke tanah. Matanya terpejam, napas terakhir keluar dari mulutnya dengan pelan. Wajahnya tampak tenang, seolah semua beban telah dilepaskan. Warti berteriak memanggil nama suaminya, sambil mengguncang tubuhnya yang tak lagi bergerak. Sari menangis meraung, memeluk ayahnya yang kini sudah tak bernyawa. Pagi itu, kabar kematian Sutarman menyebar ke seluruh desa. Orang-orang datang melayat. Ada yang berbisik bahwa ia mati karena balasan pesugihan. Ada pula yang percaya ia mati sebagai penebus dosa. Kiai Hasan hadir dalam pemakaman. Ia berdiri di tepi makam dengan wajah serius, lalu berbisik lirih, semoga Allah mengampuni segala dosanya dan menjaga keluarganya dari godaan iblis. Sejak hari itu, Warti dan Sari hidup sederhana. Mereka benar-benar jatuh miskin tanpa harta tersisa. Namun mereka merasa lebih tenang meski hidup serba kekurangan. Meski begitu, setiap malam Jumat Kliwon Sari masih sering bermimpi bertemu ayahnya. Dalam mimpi itu, Sutarman hanya tersenyum sambil berdiri di tepi hutan. Kadang ia melambaikan tangan, kadang hanya menatap dengan mata sendu. Warti tahu luka itu tidak akan pernah benar-benar sembuh. Bayangan pesugihan Alas Purwo akan selalu membekas di keluarganya. Dan orang-orang desa masih sering berbisik bahwa siapapun yang mencari kekayaan di goa istana pasti akan membayar dengan darah. Tahun demi tahun berlalu sejak kematian Sutarman. Warti dan Sari tetap tinggal di rumah sederhana di pinggir desa. Hidup mereka tidak pernah kembali kaya, namun mereka belajar menerima segala kekurangan dengan hati lapang. Warti berjualan sayur seadanya di pasar sementara. Namun, meski mereka berusaha menjalani hidup normal, bayangan masa lalu tidak pernah benar-benar hilang. Kadang bau kemenyan masuk melalui celah jendela, padahal tidak ada yang membakar dupa. Orang-orang desa terus berbisik tentang kisah Sutarman. Ada yang percaya ia mati sebagai korban pesugihan. Ada yang berkata ia berhasil menebus dosa dengan menyerahkan nyawanya sendiri. Namun semua sepakat bahwa goa istana di Alas Purwo bukanlah tempat yang boleh didatangi manusia biasa. Beberapa pemuda nakal pernah mencoba membuktikan cerita itu. Mereka masuk ke hutan, membawa dupa dan sesajen seadanya.
sambil menantang arwah penunggu. Malam itu, mereka tidak pernah kembali. Pencarian dilakukan berhari-hari, tetapi tubuh mereka tidak ditemukan. Sejak saat itu, warga desa makin yakin bahwa hutan itu masih dijaga oleh makhluk gaib yang menuntut tumbal. Sari tumbuh menjadi wanita dewasa yang cantik. Namun, tatapannya selalu menyimpan kesedihan. Ia menikah dengan seorang pemuda desa yang sederhana dan berusaha hidup jauh dari segala hal berbau pesugihan. Namun mimpi buruk masih sering datang. Dalam mimpinya, ayahnya masih berdiri di tepi hutan dengan senyum sendu, seolah mengingatkan bahwa perjanjian itu tidak pernah benar-benar terputus. Orang-orang tua di desa selalu memberi peringatan kepada generasi muda. Jangan pernah tergoda oleh jalan pintas untuk kaya. Jangan pernah mendekati goa istana. Jangan pernah mencoba mencari perjanjian di alas Purwo, sebab setiap harta yang datang dari jalan gelap akan selalu menagih balasan. Hingga hari ini, hutan alas Purwo masih berdiri angker di ujung timur Pulau Jawa. Sunyi pekatnya masih menyimpan rahasia. Orang-orang masih percaya bahwa di balik pepohonan raksasa dan gua keramat itu berdiri kerajaan gaib yang menunggu manusia-manusia. Putus asa datang menawarkan dirinya, dan kisah Sutarman tetap hidup sebagai peringatan bahwa kekayaan instan yang lahir dari perjanjian gelap selalu dibayar dengan darah air, mata dan jiwa yang tak akan pernah tenang.